Jadi pada dialog terakhir pada event Halakoh Festival Media Pondok Jawa Timur ini, kami harap kepada seluruh peserta agar segera menduduki tempat yang telah disediakan. Pada acara terakhir dialog ini akan mengangkat sebuah tema yang bertajuk khidmah santri dan pesantren, perjuangan santri dan pesantren dalam media yang ngeri-ngeri sedap. Jadi santri yang sudah masyhur sebagai kalangan yang fokusnya terhadap ilmu agama dan seluruh tindak tanduknya harus berbalut akhlakul karimah, di era digital ini terancam dimarginalkan. Oleh karenanya MPJ, Media Pondok Jawa Timur, terus berupaya untuk mendongkrak seluruh pesantren khususnya di Jawa Timur agar melek media dengan banyak programnya. Dan setelah ada beberapa hampir 400 pesantren yang sudah terdata di MPJ, kurang lebih 400, sudah mulai melek media, ternyata perjuangannya untuk terus berkhidmah secara konsisten tidaklah mudah. Dengan adanya stigma negatif yang terus beredar di kalangan para hater santri, seperti mengatakan pesantren sebagai tempat di mana fanatisme akut terjadi, budaya patriarki masih terus menjadi budaya yang sama sekali tidak bisa dirubah di pesantren, tidak ada kesetaraan gender, hingga membuat khidmah kita di media benar-benar ngeri-ngeri sedap. Dan di sini telah kami undang dua influencer yang lahir dari pesantren yang sudah merasakan betul ngeri sedapnya berkhidmah di media. Tapi insya Allah beda dengan kita ya, yang menjadi peserta. Kalau jenengan semua ini terlihat masih banyak ngerinya. Tapi kalau berdua Gus dan Ning yang sudah lama dengan Muhibbin 164.000 di Instagram dan Ning Sela 390 berapa itu di Instagram, itu sudah lebih banyak sedapnya. Oleh karenanya, tapi tidak menutup kemungkinan dua Gus dan Ning ini merasakan ngerinya terlebih dahulu. Saya jelaskan sedikit profil beliau. Gus Ahmad Kafabihi Mahrus, dan di Instagram istri beliau Neng Sela ini sering memanggilnya Caca. Kalau saya tidak berani manggil Caca ya, masih jauh ya, bena sama wasumur saya dengan beliau ini, jadi manggil Gus saja. Beliau alhamdulillah lahir, tidak usah disebutkan tanggal jika ingin dirayakan, tepat pada 3 Februari dicatat tanggalnya, dan beliau menutup masa lajangnya 5 tahun yang lalu, tepatnya pada 16 November. Beliau memiliki ketertarikan pada dunia fotografi, terlihat dari berbagai FYP di TikTok. Beliau sering mengajarkan kita bagaimana pose yang sadis ala-ala santri ya. Jadi bisa jenengan cek sendiri. Beliau punya studio dan beliau aktif di lembaga dakwah naungan Gerakan Pemuda Ansor. Itu saja profil beliau, nanti untuk selebihnya bisa jenengan tanyakan. Dan untuk Neng Sela, baik teman-teman, khususnya teman-teman santri putri, siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Begitu. Baik, kami bacakan profil beliau. Sebelumnya Ning izin membacakan profil panjenengan yang nanti kiranya menjadikan motivasi buat teman, khususnya teman-teman putri. Beliau salah satu perempuan menjadi kiblat perempuan kalangan santri, menurut saya kalangan santri seluruh Nusantara. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Hasan Zamzami Mahrus dan ibunya Umi Nur. Beliau lahir di Kediri
pada tanggal 30 Januari dan beliau berkediaman di Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo, Kota Kediri. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Ar-Risalah, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah, dan beliau juga pernah menghafalkan Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Aisom Mayong Jepara, Pondok Pesantren Al-Hidayah Bangkalan Madura, Pondok Pesantren Murattilil Quran Lirboyo, dan juga beliau pernah mengaji Qiraatus Sab'i di PPMQ Lirboyo dan pernah mengaji kitab di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat Lirboyo dan juga Pondok Pesantren HMQ Lirboyo. Teman-teman, ini merupakan kesempatan emas yang tentunya membuat saya juga berada di sini karena serba dadakan. Mungkin 1-2-3 jam yang lalu, dan mari kita bersama-sama ambil manfaat dari apa yang nanti beliau sampaikan kepada kita semua. Sebelum kami pasrahkan waktu sepenuhnya terhadap beliau, pesan kami sebagai pemandu nanti berjalannya dialog ini, kami harap fala takalaman nahadukum isma' jiddan, karena materi ini sangat berkelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim, kami pasrahkan waktu kepada Gus Ahmad Kafabi Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah, hadirin kiram yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikri dumateng Kiai Haji Asep dan segenap keluarga Pondok Amanatul Ummah. Semoga senantiasa diberi umur yang panjang, diberi kesehatan fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-temanku sekalian, para peserta Halakoh Media Pondok Jatim, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa bersama, bermuwajah bersama di malam terakhir. Semoga harapan kita pertemuan ini, perjumpaan ini bisa bermanfaat tentunya, dan tentunya apa yang kemarin kita jalani 3 hari terakhir bisa memberikan sebuah inspirasi untuk menjadi seorang konten kreator yang baik, entrepreneur yang baik, dan tentunya bisa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami dan tentunya Sheila Hasinah akan sedikit memberikan tema dalam acara temu wicara atau apa ini namanya, talk show, tentang masalah peran santri dan juga pesantren di dunia yang apa tadi, ngeri-ngeri sedap ya. Sebelum kalian tadi sudah sempat pada pertemuan sebelum ini, majlis ini telah dipaparkan tentang konsep berdakwah oleh Ramail Samara Hussein. Tentunya pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin ini ya sudah sangat cukup sebenarnya. Buat apalah kami datang ke sini hanya untuk nguyai segoro. Kalau bahasa Jawane ngentuti WC. WC wes mambu dientuti. Jadi mungkin kami sedikit tentang masalah konsep kalian sebelum terjun juga di masyarakat nanti. Karena apa? Sejatinya kalian ini mempunyai basic atau background seorang santri ya, yang sudah disebutkan tadi sama Mas Anwar, yakni santri ini tak luput atau tak lepas dari dunia keagamaannya yang kuat. Maka saya mengutip dari sebuah ayat Al-Quran yang mungkin sudah banyak berseliwer di telinga kita, tentang konsep daripada seorang santri. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din
waliyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sebenarnya ayat ini juga seimbang atau munasab dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Cuma ayat ini lebih spesifikasinya apa? Jadi dalam konteks santri itu mereka ini adalah sebuah utusan, seorang utusan dari sekelompok desa, dari sekelompok orang di daerahnya masing-masing yang mana mereka diutus untuk mempelajari ilmu agama, liyatafaqahu fiddin. Cuma tidak hanya konsep mencari ilmu agama saja, tapi yang perlu dicatat kalau dalam konsep tasrif ya, ilmu tasrif, liyatafaqahu, tak ini tak bermakna takalluf. Takalluf itu kalau bahasa Jawanya merdi-merdi. Merdi-merdi itu kalau bahasa Indonesianya apa? Bersungguh-sungguh. Berarti dalam arti panjenengan sebagai seorang santri tidak hanya fokus pada pendidikan agama saja, tapi dalam mencari ilmu harus bersungguh-sungguh. Jangan mencari ilmu konsepnya seenaknya dewe atau sepenaknya sendiri, tidak mau bersusah payah. Ya, maka kemarin juga saya tekankan, mungkin untuk era-era milenial hendaknya dalam mencari ilmu itu jangan terlalu mengandalkan nyuwun sewu media sosial saja. Karena dengan kita mengandalkan media sosial saja kita tidak mau yang namanya rekoso. Padahal rekoso dalam mencari ilmu itu akan membuahkan atau menghasilkan sebuah kokohnya ilmu itu sendiri. Nah ya, jadi harus bahkan dalam firman Allah yang lain, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambillah ilmu, ambillah kitab dengan cara kuwah, dengan cara kekuatan. Maka panjenengan sedanten ya sebagai pelopor media masa depan atau generasi mendatang sebagai tim suksesnya termasuknya, mungkin sebelum kalian terjun dalam hal ini kalian harus kuatkan, kalian harus benahi pondasi keilmuan panjenengan dengan tenanan. Jangan sampai panjenengan ini menjadi seorang pribadi generasi yang mendapatkan ilmu dengan cara enak-enakan. La tanalul ilma birroha. Kita tahu nggak bisa mencari ilmu dengan cara enak-enak itu kita nggak bisa. Bahkan kalau ada sebuah cerita, dulu ada namanya Sayyidina Qubaisoh. Sayyidina Qubaisoh itu adalah seorang pria tua yang rela berjalan dari Yaman menuju Madinah untuk berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia sudah tua, umurnya sekitar 80 tahun. Berjalan dari Yaman, jalan kaki dari Yaman menuju Madinah untuk belajar atau ngaji kepada Rasulullah. Lalu ketika sampai beliau mengeluh, ya Kanjeng Nabi Muhammad, saya ingin bertemu dengan kamu. Ketika bertemu, Sayyidina Qubaisoh bilang, saya ini jauh-jauh datang dari Yaman, jitu kataliban lil ilmi. Saya datang ke sini tujuannya untuk memang mencari ilmu. Padahal umur saya sudah tua, tulang-tulang saya sudah rapuh, ya. Ini berarti mengindikasikan kalau mau mencari ilmu, konsepnya ya jitu kataliban lil ilmi, kita mendatangi ilmu, jangan ilmu mendatangi kita, ya. Berarti ada bentuk pengaplikasian kesusahan dalam mencari ilmu, rekoso tenan mencari ilmu. Makanya sebenarnya kayak adanya media sosial ini akhirnya memanjakan orang tidak mau untuk rekoso, ini bahaya juga. Makanya mungkin bagi teman-teman di sini harus menjadi pribadi yang kuat, kokoh dalam mencari ilmu dan memang harus mau bersusah payah, ya. Lalu Sayyidina Qubaisoh dikatakan oleh Nabi Muhammad, ini adalah sebuah rahmat, ya. Ketika Sayyidina Qubaisoh itu berjalan dari Yaman menuju Madinah untuk mencari ilmu, maka setiap makhluk yang Sayyidina Qubaisoh lewati ini semuanya meminta ampunan kepada beliau. Ya, dari Yaman menuju Madinah semuanya meminta ampunan kepada beliau dengan sebab niat tulus beliau tujuannya untuk thaliban lil ilmi. Nah, maka dari itu sebenarnya konsep daripada poros santri ini harus tahu, jangan sampai hanya cuma mencari ilmu saja, terutama ilmu agama, tapi juga harus mau rekoso, harus mau bersusah payah. Memang tujuannya mencari ilmu itu untuk liyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Tujuannya untuk dipresentasikan kepada kaumnya, supaya kaumnya mengerti tentang keilmuan, tentang keagamaan yang baik. Jangan diam saja. Maka kalau dalam istilah di Pondok Pesantren Lirboyo itu, santri kalau sudah pulang ke rumah jangan lupa ngedep dampar atau mengamalkan ilmunya, ya. Jangan sampai menjadi pribadi yang kitmanul ilmi mal'unun, ya. Menyembunyikan ilmu itu mal'unun, dilaknati. Dalam dunia pesantren kita tahu tadi juga Mas Anwar, kenapa? Ya saya tuh kalau sama laki-laki nggak mudah ingat namanya ya. Maaf apalagi nggak terlalu cerang, apalagi nggak terlalu cerah ya. Coba mukanya kayak Azmi itu insya Allah. Akan saya selalu ingat dalam hati saya. Maaf. Nah, jadi tujuan santri mencari ilmu seperti tadi dikatakan Mas Anwar, bahwasannya tidak hanya pada konsep atau konteks keilmuan saja, tapi adab juga yang mungkin harus dipelajari oleh para santri. Karena apa? Karena ketika kita nanti bermasyarakat atau berdakwah di masyarakat, pentingnya sebuah moral atau adab yang kita terapkan untuk masyarakat agar masyarakat juga meniru terhadap langkah kita atau haliyah kita. Di antaranya konsep adab atau karakter ini apa? Yang dimiliki oleh seorang santri atau yang dipelajari oleh santri yang mungkin sangat perlu digunakan untuk bermasyarakat, yakni adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena apa? Karena ketika kita berdakwah di masyarakat kok tidak ikhlas, ini yang bahaya. Saya ceritakan, saya ada sebuah cerita di sebuah daerah, ya, saya nggak mau menyebutkan daerahnya, pokoknya daerah Kulon sana. Ini saya diceritakan, ini asli, ini sumber valid ini ya. Jadi ada sebuah keluarga dari, ya kita sebut saja namanya Mas Surya lah ya, keluarga dari Mas Surya, itu bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, kemudian Mas Surya itu mencari ustadz untuk mentajhiz mayat daripada atau ya mayat dari bapaknya itu, mentajhiz ya, atau apa mentajhiz itu? Merawat. Ya baik itu nanti memandikan, mengkafani sampai menguburkan, mensolati, menguburkan. Akhirnya datang ke Ustadz A, bilang ke Ustadz A, Pak Ustadz, ayah saya meninggal, saya mau ditajhiz mayat ayah saya. Oke, baik. Lalu dibilangin dari Ustadz A, bisyarahnya 5 juta. Bisyarahnya 5 juta. Pulang dari Ustadz A, di tengah jalan dipanggil sama Ustadz B. Si Surya itu dipanggil, Mas sini, kamu dapat berapa sowan ke Ustadz A untuk mentajhiz mayat daripada ayah kamu? Saya dapat bisyarahnya itu tajhiz sekitar 5 juta. Ya udah, gini saja. Sama saya 4,5 juta, nanti tak bonusi plus 7 hari tahlil tanpa harus dibisyarawi. Didiskon, ya, pendiskonan dalam masalah dakwah. Jadi si Ustadz B mengatakan saya berani 4,5 juta, nanti saya diskon 7 hari tahlil ngimami, ya, nggak usah dibisyarain, itu sudah termasuk paket 4,5 juta katanya. Apa-apaan ini, ya? Ini adalah kenapa dalam hal ini, karena memang dari awal mereka tidak diajarkan tentang keikhlasan. Padahal konsep daripada seorang santri belajarnya juga dari kategori ikhlas juga harus dipelajari. Ya, keikhlasan itu ada sebuah makalah, pendapatnya itu ada 3. Model ikhlas itu ada 3. Ya, ada memang dia itu ngerjakan sesuatu ikhlasnya, tapi tarafnya memang li ajli dunia, tujuannya untuk sesuatu yang urusannya dengan duniawiyah. Contoh ya, yang kita sering praktekkan, ayo anak-anak besok puasa satu hari full, saya kasih coklat. Sang anak mau melakukan, tujuannya untuk mendapatkan coklat. Ayo besok puasa 1 bulan full,
tujuannya untuk mendapatkan uang dari orang tuanya, hadiah orang tuanya. Sang anak melakukan, apakah boleh? Boleh untuk dalam taraf pembelajaran li ajli dunia. Atau yang sering terjadi atau tolabul jah, mencari pangkat. Contoh, ayo anak-anak besok belajar supaya jadi pilot, jadi presiden. Tujuan yang dia raih atau tujuan belajar dia untuk hanya sebatas pangkat. Apa pangkat itu? Derajat ya, derajat. Kan jabatan termasuk duniawi ya. Ya. Apakah boleh? Boleh untuk menyemangati anak. Karena anak itu kalau diiming-imingi surga nggak terlalu pengen. Ya. Anak-anak itu kalau diiming-imingi, ayo besok kamu dapat pahala, nggak terlalu. Tapi kalau diiming-imingi sesuatu yang nyata, mau. Bayi kamu gituin nggak mau. Ayo belajar besok dapat surga, nggak mau bayi. Ayo sini tidur besok tak kasih coklat, mau bayi karena nyata tampak. Maka yang kedua tingkatan ikhlas ini adalah li ajli akhirah. Ukhrawiyah, yakni ketika kita mengerjakan ini tujuannya untuk masuk surga, melakukan ini tujuannya agar dapat pahala, menjauh ini supaya tidak masuk neraka, ya. Berarti sebatas ini adalah sesuatu yang kita kerjakan. Apakah boleh saya panjenengan semua masih dalam taraf ini? Mungkin untuk taraf tertingginya apa? Taraf tertinggi dari sebuah melakukan aktivitas atau pekerjaan ini adalah lillahi ta'ala. Seperti dalam firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ya, jadi keikhlasan itu penting untuk dipelajari juga sejak kecil. Terutama bagi para santri sebenarnya sudah diajari ikhlas sejak dulu. Coba santri diajari dari dulu ya. Dia disuruh jadi ketua kamar. Ada yang pernah jadi ketua kamar? Ada yang pernah jadi gini aja gak usah jauh-jauh. Jadi tim media pondok, ada? Banyak ya. Digaji atau enggak? Malah kon bayar kelambi. Kok gelem? Oh, kok mau? Lah ini adalah sebenarnya konsep pembelajaran keikhlasan sejak kecil. Tidak mengharapkan sebuah finansial, tidak mengharapkan sebuah keuangan atau bagaimana, tapi yang dia harapkan apa? Barokahnya dari para masyayikh. Lah ini apa? Sama mengharapkan tek-tekan biar viral anunya. Ya nanti biar ngetek Ramail, biar nanti di repost sama Ramail. Ya Ramail ya. Nah, ini kayak gitu ya. Jadi pengurus itu bukannya tambah enak. Kata siapa jadi pengurus enak, namanya dipampang di papan, enggak enak. Tambah berat, dimusuhin sama santrinya, sama warganya. Belum lagi kalau mengadakan sebuah halakoh atau pertemuan musyawarah, kalau enggak mau kumpul, kudu tekor apa? Ada nasinya, ada mayorannya, uang sendiri dan sebagainya. Ini adalah pembelajaran keikhlasan. Belum lagi untuk berdakwah ya dibutuhkan juga yang namanya rasa qanaah. Nah ini penting. Kalau tidak ada qanaah dalam kita bermasyarakat, ya kita akan nggak terima tentang takdir Allah. Kabeh merasa kurang terus ya. Dalam aspek rumah tangga itu juga butuh yang namanya qanaah. Terutama kiai juga butuh qanaah. Nek kiai ora qanaah bahaya. Nyapo kalau Gusti Allah di kei rezeki koyo ngono gak terima, akhirnya pon golek terus sampai pondoknya ditinggali gara-gara pengen golek sing jenenge rezeki. Ya, karena enggak qanaah terhadap takdir dia. Padahal santri itu sudah diajari qanaah sejak dulu. Sejak dia mondok. Contoh, dia diberi sama pondoknya diberi yang namanya nasi atau pas makan ya, beli warung atau kos-kosan, kos makan. Nasinya tuh keras, akas, nggak keras banget lah, akas lah ya, akas tuh kurang mateng. Kira-kira tetap dimakan, dihabiskan atau tidak? Dihabiskan atau tidak? Oh, habis kan? Atau beli sayurnya kasinan, dimakan atau tidak? Ini adalah konsep pembelajaran qanaah sejak kecil, sejak dini. Itu pun kalian dapatkan di pondok pesantren.
Ya, belum lagi nanti karakter-karakter yang lain seperti pembelajaran tawadhu, ya. Tawadhu di pondok pesantren itu adalah aspek yang sangat luar biasa. Tidak ada ceritanya di pondok pesantren semakin mahal sarungnya, semakin mahal bajunya, dia semakin dihormati, tidak ada. Ya. Kalau di luar sana beda antara orang yang naiknya motor Supra sama motor Ninja sudah beda penghormatannya. Ya. Yang naik Ferrari sama naik Toyota Avanza sudah beda penghormatannya. Saya naik Avanza, datang ke kakak saya naik Nyon Sewu Camry ya, Toyota Camry, sama-sama mau ke Pizza Hut. Di Kediri ada namanya Pizza Hut. Kakak saya itu sama tukang parkir itu diberi fasilitas parkir khusus pinggir Pizza Hut. Jadi pertama gini, saya datang, itu malah diarahkan jauh, sana kamu. Kakak saya di belakang, langsung diberi tempat pinggir Pizza Hut. Nah ini kan berarti kan orang sana memuliakan seseorang itu karena melihat pada bentuk finansial. Sopo wonge sugih itu dihormati di luar sana. Nah ini kan tidak baik untuk psikologi atau karakter kita mendatang. Maka bahagialah kalian semua juga ya, kalian di pesantren, terutama masih yang mondok ini diajarkan beberapa aspek-aspek tentang karakter yang semacam ini ya. Kalian juga tidak terganggu terkait asmara kalian ya. Kalian bisa fokus. Soalnya kenapa? Nek sampean itu di rumah melihat mantannya sudah nikah, ngenes. Melihat teman-teman sudah pada nikah, ngenes ya. Loro ati, nggih mboten. Iya. Menjadi jomblo itu tidak selalu hina ya. Menjadi seorang jomblo tidak selalu hina. Jomblo itu ibarat sebuah bendera merah putih, meskipun berkibar sendirian di atas, tetap dia itu selalu dihormati. Kok jomblo tenan iki. Ya, jadi semacam itu harus bangga jadi seorang santri yang menempat pada sebuah pesantren yang kalian tidak diajarkan tentang keilmuan, tapi juga diajarkan tentang moralitas untuk digunakan sebagai dakwah ke depannya. Dan seperti tadi menjadi dakwah yang mukhlis sama ya, dakwah yang mukhlis itu sama. Sekarang itu banyak sekali orang yang pendakwah merasa tersaingi dengan adanya pendakwah yang lain. Sama juga dengan mungkin kalian semua. Media dakwah kok ada muncul media yang lain, ini merasa tersaingi, ini bahaya ini ya. Menjadi pendakwah yang mukhlis itu kata Imam Ghazali seperti hanya ketika kita sendirian di hutan kita melihat ada seorang mayat, ada sebuah mayat, seorang ya. Ya seorang mayat ya. Kan kalau ada orang muslim melihat mayat dan dia sendirian, hukumnya fardhu ain. Maka dia wajib untuk mentajhiz, wajib untuk memandikan dan sebagainya. Lalu ada lagi tiba-tiba setelah dia mau menggotong mayat muncul satu orang lagi. Kira-kira senang atau tidak kalau ada muncul satu orang lagi? Senang kan? Sama. Menjadi pendakwah itu sama semacam itu. Ketika ada media-media yang lain yang muncul, maka patutlah kita ikut senang. Karena apa? Ikut senang karena apa? Mereka ikut andil untuk meramaikan jagat media, untuk berdakwah di arusnya gelombang era digitalisasi, globalisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pemaparan dari kami, nanti akan dilanjutkan dengan Sela ya. Belum salam ya. Nanti salamnya akhir. Ya, baik, selaras dengan yang disampaikan oleh beliau, perkembangan teknologi ini membawa kebiasaan baru di mana kita bisa terhubung meskipun kita berjauhan, yakni melalui media sosial. Dan media sosial ini salah satunya menjadi ancaman meskipun juga kita mendapatkan manfaat dari media sosial ini, tapi kita juga sekaligus terancam. Jadi di sini kita mengusung topik mengenai
media sosial sebagai jalan dakwah santri dan juga pesantren ini mengalami fenomena yang ngeri-ngeri sedap, Ninggus. Nah, dari sini banyak sekali fenomena yang memperalat, mohon maaf jika kurang sopan bahasanya. Banyak sekali kita menemukan, khususnya kami pegiat media putri, merasakan resah karena merasa santri putri ini dijadikan sebagai objektifikasi dan juga eksploitasi pesantren yang niatnya mungkin untuk dijadikan media syiar pondok pesantren, begitu. Memunculkan tokoh-tokoh ikonik yang katanya cantik, padahal cantik itu relatif, begitu. Akan tetapi kebanyakan kita menemukan beberapa postingan pondok pesantren yang mengunggah postingan santri putri yang di situ nihil akan nilai dakwah, minim edukasi, yang tidak memiliki visi-visi untuk menyiarkan pesantrennya. Justru ini sangat meresahkan bagi kami santri putri ya. Nah, Neng, ini kami sebagai pegiat media sosial ingin tahu pandangan panjenengan bagaimana menyikapi fenomena yang seperti ini. Monggo, waktu dan tempat kula persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, semua penghormatan saya samakan dengan yang diucapkan oleh Kanca Ahmad tadi di awal. Menarik sekali tadi pembahasannya ya, tapi sering juga sih saya menemukan itu di FVP saya muncul bahwa santri putri dijadikan objek untuk media-media santri yang membawa nama santri ternyata tidak mencerminkan santri sama sekali. Iya. Biasanya sih kebanyakan itu yang justru malah seperti ini, teman-teman santri sekalian, bahwa media santri, media dakwah itu jangan kalian lupakan, kalian adalah sebagai duta santri. Kalian itu identitasnya sebagai santri tentunya, yang mana mestinya harus sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di pesantren. Wah, ini kalau dibahasakan sepertinya agak saklek gitu ya. Tapi kalau dikatakan agar tujuan kita berdakwah di media sosial ini sesuai dengan jalurnya, maka tentunya harus kita sampaikan hal yang demikian ini. Biasanya saya sering temukan itu membahas perihal tentang jodoh, atau membahas perihal tentang mohon maaf dalam tanda kutip belum berjodoh tetapi pacaran. Kau dan dia ini kalau belum halal maka seperti menghalalkan hal-hal yang tidak halal, seperti itu. Nah, ini ternyata banyak juga diusung untuk menggait teman-teman santri agar mau memfollow teman-teman media dengan konten-konten demikian. Menurut saya sebenarnya hal ini ngeri-ngeri sedap sesuai dengan judul kita. Iya, banyak ngerinya sepertinya nih. Betul sekali. Iya. Wah, ini para perempuan angkat suara ini, laki-laki tidak bisa bersuara. Karena biasanya yang bikin konten begini laki-laki ya Mbak ya? Sepertinya seperti itu nih. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, tema ini diangkat. Mari kita bicarakan feminisme dalam hal ini. Teman-teman sekalian, feminisme bukan berarti kemudian harus kita angkat harkat martabat perempuan karena dilecehkan dalam Islam. Justru Islam memuliakan perempuan. Maka feminisme berarti adalah menumpas segala hal yang mendiskriminasi perempuan dalam segi pelecehan seksual, termasuk dalam tanda kutip yaitu dijadikan objek guyonan. Iya, objek guyonan seperti contohnya yang sering kita dengar biasanya mau masna wa thulatsa wa ruba'. Alhamdulillah, saya tidak akan
terkena khitab ini karena Cak Ahmad itu Lirboyo, insya Allah Lirboyo tidak punya sanad masna wa thulatha wa ruba'. Tapi sepertinya tadi teman-teman sekalian sudah bahas hal ini dengan Ramail bahwa 1 lebih baik daripada 4 kan? Iya kan? Kayaknya jawabannya tadi demikian kan? Iya. Wah, dalam literatur fikih tidak ada yang mengatakan 2, 3 dan 4 itu sunnah. Tetapi kalau bisa 1 dan langgeng tentunya harus kita pertahankan. Begitu Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu kita tekankan sebenarnya seperti ini teman-teman sekalian. Saya ingin membahas sedikit bahwa kita ini kan di era media sosial itu yang paling dipandang oleh para netizen itu dari akhlaknya. Jangan muluk-muluk berdakwah dengan ilmu saja, tapi sebarkan dakwah terlebih dahulu dengan akhlaknya. Satu yang perlu kita buat pegangan, yang perlu kita buat sebagai bekal dalam bermedsos, satu yaitu selain akhlak juga adalah rahmah. Rahmah, Nabi kita dijuluki dengan Nabiur Rahmah, kasih sayang. Karena kalau sudah ada kasih sayang di hatinya, maka nanti tidak mudah menyalahkan orang lain tentunya. Ada satu cerita yang mau saya sampaikan tentang ini, nanti akan saya sambungkan dengan cerita-cerita perempuan yang berdakwah juga ya. Ini kebetulan waktu beberapa bulan yang lalu kami alhamdulillah mendapatkan kesempatan istifadah kepada Hubabah Halim Alaidrus. Beliau menyampaikan cerita ini. Beliau punya teman namanya adalah Ibtisam, berasal dari Australia. Nah, temannya ini mengatakan demikian. Nabi yang berjuluk Nabiur Rahmah itu rahmatnya dibagi-bagi. Rahmat itu dibagi-bagi kepada para ulama, al-ulama warathatul anbiya, pada ulama, kepada keturunannya. Kata temannya Hubabah Halimah, Syarifah Halimah, bahkan yang seperti saya, sekelas saya saja, itu kecipratan rahmatnya Nabi. Saya itu di Australia sana punya tetangga. Kebetulan beliau juga termasuk pendakwah di Sydney. Tetangga saya ini suka nongkrong di depan rumah saya. Nongkrong, ya sekedar nongkrong. Nanti kalau saya datang, dia nanya, ya Ibtisam kamu punya tomat enggak? Aku mau minta dong. Besoknya nongkrong lagi. Terus ketika saya datang dia bilang, ya Ibtisam kamu punya garam enggak? Pingin dong. Dan begitu. Seterusnya seperti itu. Pada suatu saat sampai tiba waktunya saya itu mungkin wajahnya agak beda. Kata Ibtisam ini kepada Hubabah Halimah. Entah kenapa, mungkin karena saya itu lagi sebel. Dia itu orang kaya soalnya. Tetangganya ini orang yang berada, orang yang mampu, tapi suka nongkrong di depan rumah saya minta hal-hal sepele. Akhirnya wajah saya agak berbeda. Nah, kemudian karena dia merasa saya agak berubah wajahnya, dia langsung minta maaf ya Ibtisam, maaf. Tadi itu di rumah saya lagi susah, lagi galau. Saya lagi susah, sumpek, entah kenapa ketika saya sedang sumpek, yang terbayangkan di pikiran saya adalah rumahmu. Karena setiap ke rumahmu, walaupun saya tidak ngobrol apapun denganmu, saya hanya duduk di rumahmu saja, hati saya merasa tentram. Inilah mengapa, karena ini akhirnya tetangganya sampai tanya sama Ibtisam, ya Ibtisam kok bisa, kenapa? Kok bisa saya tuh kalau di rumahmu tentram? Dijawab sama Ibtisam, karena nabiku
adalah nabi pembawa rahmat. Makanya kamu tenang kalau di rumahku karena nabiku. Jadi ini termasuk kesababan. Makanya kalau bertemu dengan orang soleh juga bawaannya adalah tenang. Sehingga teman-teman sekalian dalam berdakwah, satu, rahmat itu harus kita bawa, harus kita bekal dalam berdakwah di medsos supaya tidak gampang baper juga ya. Karena di medsos ini kita kalau gampang baper, kita gampang komen orang-orang yang julid, ya beres nanti ya. Karena siapapun pasti ada yang julid, termasuk saya juga ada yang julid. Bahkan dulu curhat saya ya, pertama kali saya menikah dengan Cak Ahmad bukan hanya julid, tapi yang menawarkan menjadi istri kedua dan istri ketiga banyak sekali. Ini kalau kita tidak siapkan rahmah yang besar di hati kita, oh ini parah ini nanti. Mogok saya ini. Bisa-bisa saya segel Cak Ahmad ini, tidak boleh kemana-mana. Itu juga termasuk yang harus kesiapkan dalam berdakwah. Dan perempuan-perempuan juga sebenarnya, selain kalian itu harus selain untuk para laki-laki jangan sampai menjadikan perempuan sebagai objek untuk bahan guyonan dan bahan bercandaan. Perempuan juga sebenarnya harus memuliakan dirinya dan harus tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya loh. Jadi sebenarnya sekarang perempuan itu yang paling kurang akhlaknya adalah rasa malu. Karena banyak sekali para perempuan sekarang yang lupa identitas santrinya, dia lebih milih joget-joget di depan kamera. Santri sampai kapanpun tidak boleh lupa identitas santrinya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesantrian kalian. Kalau kita bahas hukum fikih tentang jogetan, saya rasa tidak ada yang menghalalkan sepertinya. Tidak ada yang menghalalkan masalah jogetan. Nah, mbak-mbak santri ini udah ada banyak yang kebablasan ya. Modelnya sekarang itu karena mereka ikut terbawa arus loh ya. Bahwa kita itu kalau di media sosial kita harus mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa. Konsepnya demikian kalau di dalam medsos. Ada yang viral dikit, kalau ditimbang-timbang bisa kita ikutin ya silahkan, kalau tidak bisa jangan diikutin. Termasuk joget-joget TikTok ya. Ini saya rasa juga termasuk harus yang kita sebarkan di media sosial bahwa santri jangan sampai demikian, atau bahkan media santri putri dakwanya demikian, ini kurang tepat sama sekali. Jangan-jangan mungkin ada yang demikian, wah ini justru tidak sama dengan kesantriannya, bukan santri namanya. Atau mungkin medianya santri diusung oleh media putra tetapi mengupload perempuan-perempuan yang berjoget, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, boleh untuk dijadikan di note ya, biar benar-benar kelihatan, diingat, jangan sampai mengupload hal demikian. Itu alhamdulillah sudah saya sampaikan, itu penting sekali karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'annya sendiri, biar agak lebih ilmiah, saya sampaikan Al-Qur'annya juga ya. Gak apa-apa ya Mbak ya? Ini dari tadi gak ada ilmiahnya takutnya. Ketika putri Nabi Yakub datang menjemput Nabi Musa alaihi salam, beliau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, berjalan dalam keadaan malu. Sebenarnya ini sudah cukup untuk kita jadikan sebagai pedoman bahwa akhlak perempuan yang harus kita pegang sekarang di zaman sekarang adalah malu. Malu dulu. Karena kalau malu akhlak yang lain ikut. Malu dulu. Karena sekarang perempuan kan minim malunya nih. Minim malunya akhirnya kebablasan kemana-mana. Jadi mengedepankan ini besar rasa malunya supaya nanti akhlak yang lain bisa terlihat. Karena kalau dia akhlak yang lain dia tonjolkan tapi dia tidak punya rasa malu ya kebablasan. Pada akhirnya nanti terbawa arus media sosial yang ngeri-ngeri sedap. Itu yang perlu ditekankan. Dan juga sebagai seorang santri putri, kalian juga jangan mudah baper kalau di dalam media sosial, dan jangan mudah terbawa atau terkena buayan laki-laki buaya. Ini
saya perlu mengingatkan hal ini karena teman-teman santri sekarang itu yang sibuk dipikirin adalah jodoh saja begitu, tanpa memikirkan kualitas dirinya. Jodoh kalian akan baik datang sesuai dengan bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri kalian, maka jodoh kalian pun juga tidak akan mempersiapkan dirinya. Jodoh cerminan diri kita. Maka persiapkan diri kalian, sibukkan dengan hal yang positif, tidak usah terkena rayuan buaya-buaya, walaupun dia mengatasnamakan media. Karena ada beberapa buaya itu yang mengatasnamakan media ya. Ini jangan sampai terbuai para perempuan. Jadi kita harus kuat dulu imannya. Ini saya juga termasuk tugas saya mengingatkan para perempuan ini. Alhamdulillah saya dulu tidak terkena buaya-buaya yang karena yang meminang adalah saudara sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jangan sampai demikian. Ini penting sekali. Saya rasa itu juga harus ditekankan. Karena santri sekarang, santri putri banyak sekali yang pemikirannya demikian. Sampai bahkan ada yang boyong mondok juga yang difikirkan hal demikian. Ini bukan santri sekali. Santri itu belajarnya rajin, dia imannya kokoh, niatnya lurus. Kalau niatnya betul-betul mencari ilmu, maka bagaimanapun badai menghadang di samping-sampingnya, dia akan tetap terus mencari ilmu sampai tuntas ilmunya, tidak terkena rayuan. Ya, seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan untuk santri putri dan yang harus diperhatikan untuk santri media. Baik, cukup sepertinya, nanti kita lanjutkan tanya jawab biar banyak. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa kepada kami tim media Pondok Pesantren se-Jawa Timur dari Ning Syaila dan juga Gus Ahmad. Dan sekedar informasi nih Gus bahwa topik mengenai eksploitasi dan juga objektifikasi santri putri tadi adalah salah satu topik yang kita musyawarahkan bersama bersama media Pondok Jawa Timur Putri. Jadi kita mencarikan solusinya dan sikap yang kita ambil seperti apa atas fenomena yang seperti itu yang meresahkan, yang alhamdulillah telah menghasilkan beberapa sikap dan juga rekomendasi yang nantinya rekomendasi tersebut akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang nantinya akan membantu kita. Salah satunya adalah Komnas HAM, Kominfo, PWNU, RMINU, IPPNU, dan juga influencer muslimah. Untuk mempersingkat waktunya, sepertinya kita buka pertanyaan ya Kang Anwar? Ya. Ya. Sebelum ke pertanyaan saya klarifikasi dulu karena tadi ada sebagian audien yang menyerang saya sebagai buaya dari tim media. Tidak Ning, Gus, saya itu bukan buaya, saya lele. Lele. Saya lele. Lele yang seperti apa? Tapi lele itu lebih buas loh. Dia pemakan segala, tidak hanya cewek saja. Meryl juga diantap sama lele. Sebelum ke pertanyaan, kami akan membacakan beberapa poin yang tadi sudah kami rangkum dari Gus Ahmad Kafa Bihimah Rusia. Ini yang poin yang paling saya suka. Jomblo itu tidak selalu hina. Jomblo itu seperti bendera merah putih di atas tiang, sendirian tapi dihormati. Wah. Kok itu? Aduh, berkayahlah jomblo. Selain itu, keikhlasan dan qanaah haruslah menjadi karakter utama bagi para generasi media pesantren. Jadi itu poin-poin penting yang kami tangkap dari Gus Ahmad Kafabi Mahrus. Dan untuk saat ini sesi tanya jawab sama seperti dialog sebelumnya. Kita buka dulu satu cowok, satu cewek. Okay. Satu cowok, satu cewek. Untuk cowok saya yang milih, oh gini aja.
Karena kesetaraan diajarkan di sini juga, maka cowok yang milih dari Badiski itu sangat bersyukur sekali ketemu sama Neng Sheila. Karena bisa memuntahkan segala hal-hal yang menjadi, iya, dari sebelum-sebelumnya kan cowok semua pematerinya. Jadi Neng Badiski itu tidak begitu excited. Merasa ada yang mendekengi begitu ya? Iya, punya ibu malam ini beliau. Nggih. Jadi silahkan, karena sepertinya panggung ini milik yang cewek-cewek Gus. Jadi penanya ditentukan oleh Badiski semua. Saya tidak mau ikut campur. Ini yang putri dulu. Iya dong, ya putri dulu. Ladies first dong. Iya. Oke, ini yang putri. Laki-laki itu mulia karena dia memuliakan perempuannya loh. Masya Allah. Oke, saya tidak melihat mbak-mbak yang angkat tangan ini. Oh ya, ini yang di bawah. Monggo bisa berdiri. Bisa maju ke depan ya, Maju Mbak? ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dari Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Terima kasih, malam ini adalah malam yang sepertinya bisa dikatakan adalah jawab. Artinya momen ini yang momen yang saya tunggu dari beberapa hari yang lalu. Baik, langsung saja. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan adalah proses. Mungkin bisa diberikan tips agar menjadi santri yang istiqomah untuk mensyiarkan Islam di era digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal apa yang perlu diwaspadai oleh para santri ketika ingin mengambil bagian untuk berperan dalam mensyiarkan Islam di era digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Nggih, monggo. Yang pertama adalah poinnya tips bagaimana dapat mempertahankan istiqomah dalam melakukan kebaikan khususnya di era digital seperti ini. Yang kedua adalah hal apa yang dapat dibagikan sebagai seorang santri yang sekiranya layak dan pantas dibagikan di ranah digital atau di ruang digital yang sekiranya minim akan resiko begitu. Hal-hal yang kadang kan yang perlu diwaspadai, seperti kadang kita dituntut untuk aktif di media sosial karena tuntutan zaman agar tidak kalah dengan kaum sebelah, akan tetapi kita berusaha menjadi content creator tapi ilmu kita kurang mumpuni begitu. Jadi hal apa yang dapat kita bagikan untuk kalangan kami seperti itu? Baik, ini istiqomah dalam media atau istiqomah dalam aspek sehari-hari mungkin ya. Kalau dalam istiqomah aspek sehari-hari, saya ada sebuah makalah lagi, wa min syartil istiqomati tarkul ma'asi. Ya itu sehari-hari ya. Karena memang istiqomah itu adalah sebuah karomah yang luar biasa. Jadi syarat daripada istiqomah itu yakni meninggalkan perkara-perkara yang berkonsep maksiat, berkonsep kemungkaran, maka dengan kita bisa menjauhi perkara-perkara tersebut, itu nanti kita bisa diberi oleh Allah kesempatan untuk beristiqomah. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan lagi loh, santri kalau di pondok bagaimana cara bermaksiat? Santri kalau di pondok kan nggak ada ladang untuk bermaksiat, HP saja nggak ada, kadang yang semacam ini ya. Terus ketemu cewek saja nggak pernah, bagaimana cara bermaksiat? Mungkin istiqomah
ini yakni dilarang untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran bagi santri apa? Berarti jangan sampai dia gampang-gampang ngelakoni atau ngelanggar peraturan. Karena termasuk melanggar peraturan itu dari kategori kemungkaran yang bisa menyebabkan santri tidak bisa istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah sebuah perkara yang agung, sebuah karomah ya, bahkan dikatakan al istiqomatu khairum min alfil karomah ya. Banyak wali agung yang diangkat derajatnya gara-gara dia istiqomah. Bahkan yang menjadi problematika sekarang ya, banyak para santri yang mondok di pondok pesantren, dia itu tidak terlalu fokus pada keilmuan syariatnya, tapi dia mondok di pondok pesantren asalnya pingin jaduk, pingin jadi khorikul adah, atau pingin iso terbang, pingin iso duwe ilmu kebal, bisa mendatangkan jin cantik, itu ada juga itu amalan itu ya. Di Lirboyo itu ada sebuah ijazah dari almarhum Kiai Rofi'i Yakub, abahnya Ning Firda, itu dulu ketika ada tamatan Lirboyo, beliau mengijazahkan bisa termasuk ya, salah satunya bisa mendatangkan jin cantik namanya Samsul Koromit. Ada ijazahnya. Mau? Tamat Lirboyo dong. Iya. Ya enggak, maksudnya waktu itu beliau semacam itu. Tapi sekarang kan beliau sudah wafat, jadi saya juga belum mengamalkan karena sudah ada sesuatu yang cantik di samping saya. Enggak perlu saya mendatangkan jin cantik buat apa? Buat apa yang fana kalau ada yang ada gitu ya. Nah, ini Salale. Nah, ini ya, artinya apa? Dilematisnya para santri itu mereka sering terjadi, mereka kalau mondok pinginnya jaduk, pinginnya kharikul adah. Ya. Padahal atau pengen jadi wali, ngono loh. Soalnya nek wali duwe karomah yang luar biasa. Padahal la yakunu al wali ila aliman. Wali itu enggak bisa tercipta ya kalau enggak alim. Ojo sampai kalian itu menginginkan kharikul adah saja. Sedangkan kharikul adah itu bisa dilantari, bisa dilewati dengan dari godaan atau rayuan daripada setan. Ya. Ahlan wa sahlan ke Gus. Ya, Gus Bara, okay. Saya ketemu beliau waktu kemarin di Mojokerto, acara AIS Nusantara juga. Okay. Pangapunten Gus. Nah, lo lanjut nih. Nah, akhirnya gini, wali itu ya nggak bisa kalau tidak gini. La yakun al wali ila aliman. Wali itu kudu alim, ngoten lho. Ojo kita fokus cuma pada pengen jaduk atau kharikul adah saja, tapi nggak gelem alim, ini bahaya. Padahal kalau panjenengan niku dadi wong alim istiqomah, masya Allah, ini luar biasa dampaknya. Ya, Mbak Nyusewu, Syekhuna, ya banyak lah ya, Syekhuna kita ini yang konsepnya itu bukan orang yang kelihatannya kharikul adah, dia istiqomah ngaji, tapi karomahnya sangat luar biasa. Ini makanya jadilah pribadi yang mempunyai prinsip paham istiqomah, biar kalian bisa mempunyai sebuah karomah yang besar dan amat luar biasa. Itu kalau untuk diterapkan di sehari-hari. Kalau untuk diterapkan di media sosial, bagaimana kita beristiqomah untuk selalu menebar, sebenarnya kalian harus tanyakan ini kepada Rais Ismail Khalili. Wah, beliau ini contoh istiqomah dalam berdakwah. Masya Allah, story-nya dalam berdakwah itu tidak pernah sepi soalnya. Tapi mungkin satu ungkapan hadis kanjeng Nabi yang bisa kalian pegang agar kalian semangat dakwahnya semakin menyala, membara. Nabi dawuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dawuh Nabi inilah yang kemudian menghentikan Sayyidina Ali yang pada waktu itu keinginan beliau ingin menjadi jawara perang. Keinginan beliau adalah ingin menjuarai perang, tapi setelah didawuhi ini oleh Kanjeng Nabi, keinginan beliau, tujuan hidup beliau berubah menjadi seorang ulama.
La in ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humurin na'am. Sungguh engkau menunjukkan, memberikan petunjuk kepada seseorang untuk masuk Islam lebih aku sukai daripada humurin na'am, kuda merah, ya, kuda perang merah, biasanya didapatkan dari harta rampasan perang. Lain ahdaita ilal Islam itu bukan kemudian harus kita artikan mengislamkan orang yang nonis ya, bukan, tetapi membuat orang itu yang aslinya ndak mau sholat jadi sholat, yang aslinya ndak mau baca Quran jadi baca Quran, yang aslinya ndak mau menerapkan syariat jadi mau, yang aslinya ndak mau kumpul dengan para ulama jadi mau. Itu termasuk lain ahdaita rajulan ilal Islam. Karena perkara ini kita bisa memberikan faidah kepada orang lain, apa yang kita sebarkan bisa menjadikan orang itu lebih dekat lagi dengan Islam. Ini loh yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kita cari kalau tidak kita dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga termasuk yang harus kita terapkan agar sebenarnya semangat kita dalam berdakwah bisa lebih membara lagi. Dan harus saya ulang-ulang, saya juga lebih semangat lagi. Karena sebenarnya jujur saja saya bikin kontennya akhir-akhir ini agak sedikit kendor juga bikin konten tentang fikih-fikih wanita. Saya biasanya bikin konten fikih wanita juga dari video-video, tapi akhir-akhir ini seringnya seminar-seminar, jadi belum sempat juga untuk bikin video. Dan yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau semisal kita menyebarkan hal-hal yang minim apa tadi? Minim resiko. Iya, jadi kita kan dituntut untuk bersuara di ruang digital sebagai santri, tapi kita dengan itu sekaligus menjadi bumerang begitu Ning. Jadi sebarkan yang kalian pelajari, maka untuk menjadi seorang yang berdakwah di halayak umum, kalian harus punya kredibilitas terlebih dahulu. Kalian harus punya isinya dulu. Bagaimana kalau mau memberikan kepada orang lain tapi tidak berisi? Kalian harus berisi terlebih dulu. Makanya untuk menjadi konten kreator, kalau kalian hanya menukil saja maka silahkan. Kalau hanya menukil. Tapi kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu semisal hukum dan sebagainya dan kalian merasa bukan ahlinya, saya sarankan untuk tidak mengambil jalur ini. Karena hal ini tentu sangat berbahaya daripada kita mempertaruhkan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya, mending tidak usah. Jadi sampaikan nukilan saja dari mungkin dawuhnya Rais Ismail boleh, dawuh apa TikToknya Hussein juga boleh, atau dawuh-dawuh dari tokoh-tokoh Islam yang diakui sanad keilmuannya, silakan sebarkan kalau memang kalian belum mumpuni pada bidang itu. Tapi kalau kalian sudah mumpuni ya silahkan, boleh kalian ambil bidang yang kalian kuasai, karena setiap orang menguasai bidang yang berbeda-beda. Ada yang menguasai mungkin bidangnya nahwu, ya silakan menyebarkan nahwu. Kayak sekarang jarang loh media-media yang menyebarkan ilmu nahwu juga. Maksud saya seringnya fikih ya, saya fikih. Nahwu juga nggak apa-apa karena setiap ilmu, fan ilmu di dalam pesantren kita sebarkan di media tentunya baik, bahwa semua orang yang ada di media sosial buka media bisa beristifadah ya. Beristifadah dari apa yang mereka baca, demikian. Satu penanya dari laki-laki ya. Iya silakan, yang pakai songkok kayu apa itu? Kayu bakar, kayu bakar. Kenapa? Kan dari kayu itu, Gus. Sama, ini juga kayu. Nyerang balik tapi halus beliau itu. Nyerang balik tapi halus.
itu gak kayu yang dibuat kapal Nabi Nuh. Kalau ini beda kayaknya Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Pondok Pesantren Nasrojia Kajuk Sampang, Madura. Yang saya mau tanyakan, Neng Sela tadi menyebutkan tentang feminisme. Sedikit menyebutkan tentang feminisme. Jadi yang saya mau tanyakan tentang feminisme yang masalah ini rancu sekali karena banyak dari wanita yang bisa dibilang ingin menyetarakan gender. Bagaimana menurut pandangan Neng Sela seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Feminisme ya. Walaisa dzakaru kal untha ya. Perempuan itu tidaklah laki-laki sama dengan wanita. Maka kalau saya pribadi tidak ada kesetaraan gender. Karena walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki bukanlah perempuan. Maka tidak perlu kita samakan antara laki-laki dan perempuan karena memang dua makhluk yang berbeda. Itu sebenarnya adalah dawuh dari Gusti Allah yang cukup untuk kita pegang. Sebenarnya teman-teman sekalian, penggiat feminisme itu mereka yang sering menyimpang karena tidak didasari syariat yang baik ya. Kalau syariatnya baik, maka feminisme itu cenderung mengarahkan kepada laki-laki yang masih sering menindas perempuan, padahal Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan, bahkan Nabi waktu orang-orang para sahabat ya, para sahabat tidak suka dengan anak-anak perempuan, Nabi itu sampai mendawuhkan barang siapa yang punya anak perempuan 3 atau 2, kanat lahu idkun minan nar. Maka itu bisa menjadi pembebas mereka dari neraka. Ketika dawuh ini didawuhkan oleh Nabi, sahabat itu kalau istrinya lahiran harap-harap cemas ketika ditanya apa laki-laki apa perempuan? Laki-laki, alhamdulillah meneruskan perjuangan keluarga. Perempuan alhamdulillah justru malah lebih senang lagi. Karena kanat lahu idkum minan nar, itu berarti kartunya mereka untuk keluar dari neraka, anak perempuannya ketika dididik dengan baik. Maksud saya demikian. Kalau feminisme ini yang mengusung adalah syariat atau orang yang sudah ilmu syariatnya, sudah belajar ilmu syariat dengan benar sebagaimana mestinya, maka dia tidak akan melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi tetap ya, perempuan itu walaupun toh harus dimuliakan tidak bisa berbuat semaunya. Karena biasanya kebanteran feminismenya akhirnya perempuan ini gak mau diatur. Ini nggak bisa, gak boleh. Gimana kalau sudah jadi istri harus manut kepada suami. Ini kebanyakan karena kena paham feminisme separuh-separuh. Yang mendengarkan seminar feminisme orang yang belum paham ilmu syariatnya, akhirnya mereka anggap, mereka telan mentah-mentah, oh berarti saya kalau sebagai istri boleh berkarir nih, boleh keluar yang penting tidak ada fitnah nih, walaupun suami nggak mengizinkan. Wah ini nggak bisa. Perempuan itu harus tahu bahwa dia sebagai seorang istri apa yang harus dia prioritaskan. Dia boleh sebenarnya menjadi apa saja yang dia mau. Kalau saya bicara feminisme, dia boleh, perempuan itu boleh menjadi apa saja yang dia mau. Yang penting dia sudah membereskan urusan atau bidang paling fundamental dalam kehidupannya, yaitu adalah keluarganya. Karena almar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga dia harus bereskan dulu yang di rumah. Kalau suami mengizinkan baru boleh untuk menambah
bidang keilmuan yang lain atau karir-karir yang lain. Itu harus perlu kita pahami demikian. Makanya saya setuju sekali kalau feminisme membahas tentang bagaimana laki-laki tidak menindas perempuan, karena banyak sekali sekarang di luar sana KDRT itu masih banyak sekali di luar sana perempuan yang taat kepada suaminya itu full, padahal suaminya melakukan kekerasan. Ini juga tidak dilegalkan. Perempuan juga harus berani untuk berbicara ketika suaminya melakukan kekerasan. Karena kekerasan tidak ada yang dilegalkan di dalam Islam. Bukan laki-laki yang mulia ketika melakukan kekerasan kepada perempuan. Jadi harus balance antara agama dan memuliakan perempuan atau gerakan feminisme itu. Jadi biar tidak kebablasan lah, perempuannya tidak kebablasan. Yang belajar feminisme itu sebenarnya harusnya laki-laki loh, bukan perempuan. Kalau laki-laki yang belajar maka dia akan belajar bagaimana memuliakan perempuan. Tapi kebanyakan kalau feminisme judulnya atau tema dalam seminarnya, pesertanya semua perempuan. Akhirnya mereka meminta untuk dihormati. Lah seharusnya ini kalau udah demikian disampaikan kepada laki-lakinya, kita kan gak mungkin bilang kepada suami kita, ya suami, wahai suami, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kan tidak mungkin kita bilang ke suami begitu. Suami, kalau kamu memuliakan perempuanmu, kamu berarti orang yang mulia. Kan gak mungkin para istri-istri akan bilang seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika ada seminar-seminar feminisme itu harusnya ke laki-laki. Audiensnya, supaya bagaimana laki-laki belajar untuk memuliakan perempuannya, dan nanti untuk para perempuan diberikan materi bagaimana dia kewajibannya di rumah, yang sebenarnya rumahnya adalah ladang pahala baginya. Rumahnya dulu selesaikan. Kebanyakan wanita karir itu dia berkarir di luar tapi rumah tangganya berantakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Maka urusi dulu rumah tangga kalian, urusi dulu bidang paling penting dalam kehidupan kalian, yaitu rumah kalian. Baru setelah itu kembangkan diri kalian keluar. Itu adalah perempuan yang baik demikian. Jadi kalau saya bicarakan kesetaraan gender, menurut saya semua hal itu tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan, karena nasnya dari Al-Quran sudah walaisa dzakaru kal untha, sudah demikian. Apa saja tidak bisa disamakan ya. Bahkan kalau sekarang feminisme itu sudah sampai taraf perempuan boleh ngimami laki-laki, yang penting alim. Perempuannya juga, wah ini sudah kebablasan ya, menurut saya kebablasan. Atau ada juga yang sampai mengkomplain kenapa perempuan gak punya hak talak. Kenapa laki-laki yang punya hak talak, perempuan ini digantungkan sukanya laki-laki yang punya hak talak. Ini menurut saya juga sudah banyak hikmah yang kita dapatkan dari Islam mengajarkan kalau talak itu punyanya suami, perempuan tidak punya hak talak, tapi bukan berarti kemudian ketika perempuan ini tidak mendapatkan haknya atau perempuan ini disakiti, kan akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, kan bukan demikian. Di Islam masih ada solusinya begitu loh. Ada solusinya untuk dilaporkan untuk ke Pak Hakim dan selanjutnya. Dan kalau andaikan perempuan diberikan hak talak, justru malah lebih bahaya lagi nanti, karena perempuan itu sukanya baper. Dikit-dikit baper, terus talak, terus nyesel, rujuk lagi. Talak, baper, nyesel, rujuk lagi. Ini jangan-jangan demikian. Makanya sebenarnya sudah paling pas lah kalau mau belajar feminisme, kalian harus belajar syariatnya dulu yang kuat, baru belajar feminisme. Atau feminisme ini temanya untuk laki-laki dan para perempuannya diberikan tema bagaimana kalian itu kewajiban di rumah, apa saja yang harus kalian lakukan di rumah. Nanti akan seimbang kehidupan kita di dunia. Yang laki-laki menghormati perempuan dan yang perempuan menghormati laki-lakinya. Cukup ya, itu jawaban dari tentang bagaimana pandangan Ning Sheila mengenai kesetaraan gender. Jadi mungkin itu saja pada dialog keempat ini, pada dialog terakhir ini. Untuk selanjutnya yaitu pemberian cindramata dari panitia
Halako Festival Media Pondok Jatim 2022. Iya. Saya juga belum pamit katanya. Di depan. Sallallahu Nabi Muhammad. kontrak saja. Untuk yang terakhir, kami dari moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah. Tadi secara sorry saya melakukan kesalahan dengan guyon ke yang pakai songkok, ternyata mirip jenengan. Mohon maaf Gus. Itu karena saya terpancing untuk fokus pada apa yang disampaikan yang keren itu Gus. Jadi tidak fokus pada zahiriyah. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebelum ditutup bubar, kami juga saya mewakili dengan istri saya kepada keluarga besar Pondok Amanatul Ummah, keluarga besar Kiai Asep dan sekeluarga, kami mengaturkan terima kasih banyak, jazakumullah khair asal jaza. Mohon maaf apabila ada haliah, maqaliyah yang kurang berkenan, dan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Dan kepada para teman-teman media Pondok Jatim, semoga kedepannya lebih sukses menginspirasi seluruh media di seluruh Nusantara.